Hai kawan pajak Kulon Progo, selamat datang di channel Pajak Quarters. Perkenalkan saya Andika. Dan saya Ana. Kali ini kita jumpa di acara Dik Ana Show. Kali ini kita akan membahas tentang Ibu Pot, yaitu bukti potong elektronik, PPh pasal 23 dan 26. Sebelum itu, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan bunyikan lonceng pada channel Pajak Quarters ya. Mungkin banyak kawan pajak yang masih asing dengan Ibu Pot pasal 23 dan pasal 26. Apa sih aplikasi Ibu Pot itu? Aplikasi Ibu Pot adalah aplikasi yang dikembangkan oleh DCP yang dapat kita akses melalui halaman pajak.go.id yang kita gunakan untuk 1. Membuat bukti potong, 2. Membuat dan melaporkan SPT masa PPh pasal 23 atau 26 secara elektronik. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita review dulu apa itu PPh pasal 23 dan PPh pasal 26. Oke. PPh pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Sedangkan PPh pasal 26 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang terima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap atau BUT dari badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, dan perwakilan perusahaan luar negeri. Kawan pajak Kulon Progo mungkin lebih familiar dengan PPh pasal 23 daripada 26. Hal itu karena PPh pasal 23 lebih sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Contohnya, jasa catering, jasa servis, SHU, transaksi sewa, selain sewa tanah atau bangunan. Nah, kita kembali ke Ibu Pot ya Kak. Siapa saja sih yang wajib menggunakan Ibu Pot? Semua wajib pajak yang melakukan pemotongan PPh 2326 wajib menggunakan bukti potong elektronik. Yaitu wajib pajak yang 1. Pernah menggunakan SPT masa elektronik, atau 2. Dalam satu masa pajak menerbitkan lebih dari 20 bukti potong PPh 23, atau 3. Nilai DPP PPh 23 lebih dari 100 juta rupiah dalam satu bukti potong. Apabila salah satu dari syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka wajib pajak wajib menggunakan Ibu Pot. Nah, sekarang kapan nih Ibu Pot mulai diberlakukan? Berdasarkan keputusan Dirjen Pajak nomor Cap 368 tahun 2020, mulai masa pajak September 2020, seluruh wajib pajak yang memenuhi persyaratan menggunakan SPT masa PPh 2326 elektronik wajib menggunakan Ibu Pot PPh pasal 23 dan atau 26. Artinya, mulai masa pajak September 2020, bukti potong tidak lagi dibuat secara manual, tetapi wajib dibuat melalui aplikasi Ibu Pot PPh pasal 23 atau 26. Lalu Kak, apa yang harus kawan pajak lakukan agar bisa menggunakan aplikasi Ibu Pot? Nah, gampang banget caranya. Kawan pajak cukup mengajukan permintaan pembuatan sertifikat digital dan mengajukan aktivasi EVIN. Kemudian, gunakan EVIN tersebut untuk mendaftar di website pajak.go.id. Setelah terdaftar, silahkan login ke aplikasi Ibu Pot. Bagaimana caranya? Simak tutorial berikut. Selamat datang pada aplikasi e-Bukti Pemotongan Direktorat Jenderal Pajak. Untuk memulai, silakan masuk ke akun DJP online Anda. Pastikan layanan e-Bukti Pemotongan sudah dimunculkan. Apabila belum, Anda dapat menambahkan hak akses e-Bukti Pemotongan pada menu Profile. Untuk melanjutkan, pilihlah layanan e-Bukti Pemotongan. Berikutnya akan ditampilkan dashboard yang menginformasikan daftar SPT yang telah dikirim dan daftar bukti potong. Menu bukti pemotongan digunakan untuk melakukan input bukti pemotongan masing-masing untuk PPh pasal 23 serta PPh pasal 26. Untuk input bukti pemotongan dalam jumlah banyak, Anda dapat memanfaatkan menu impor Excel yang telah tersedia. Jangan lupa untuk memilih menu posting ke SPT untuk memasukkan data bukti pemotongan yang telah Anda buat ke dalam SPT masa.
menu SPT masa PPh dapat digunakan untuk melakukan perekaman bukti penyetoran atas PPh pasal 23 atau 26 yang telah Anda potong dan setorkan ke kas negara. Menu SPT masa PPh juga berfungsi sebagai penyiapan SPT PPh pasal 23 atau 26 untuk dilaporkan secara elektronik. Berikutnya, terdapat menu pengaturan yang digunakan untuk mengunggah dokumen pendukung serta mengisi nama wajib pajak penanda tangan bukti potong. Menu terakhir adalah menu bantuan yang berisi FAQ dan tutorial atas aplikasi ini. Setiap kali selesai menggunakan aplikasi e-bukti pemotongan, jangan lupa untuk melakukan logout dari akun DJP online Anda. Demikian overview aplikasi e-bukti pemotongan. Terima kasih atas perhatian Anda. Jadi ini Kak, tadi kita udah lihat tampilan login Ibu Pot Ya. sama secara keseluruhan gambarannya. Berikutnya kita mau lihat nih, gimana cara bikin Ibu Pot. Oh, gimana tuh? Check this out. Petunjuk pembuatan bukti potong dengan aplikasi e-bukti pemotongan. Sebelum membuat bukti pemotongan, pastikan Anda telah melakukan pengisian nama wajib pajak penanda tangan bukti potong. Jangan lupa untuk memberi tanda status aktif pada wajib pajak yang dipilih sebelum melakukan penyimpanan. Berikutnya, untuk membuat bukti potong PPh pasal 23, Anda dapat memilih menu input BP23. Isilah data identitas wajib pajak yang dipotong. Isilah data dokumen yang menjadi dasar pemotongan. Isilah data pajak penghasilan yang dipotong. Isilah data identitas pemotong pajak. Dan berilah tanda pada pernyataan yang telah disediakan sebelum melakukan penyimpanan. Untuk membuat bukti potong PPh pasal 26, Anda dapat memilih menu input BP26. Langkah-langkah perekaman bukti potong pasal 26 sama dengan perekaman bukti potong pasal 23. Tambahkan data. Serta berikan penandaan pada perlakuan pajaknya. Khusus P3B, wajib menyertakan dokumen terkait melalui menu unggah dokumen pendukung. Pilih tombol Hitung untuk memastikan penghitungan pajak otomatis. Jangan lupa memberi tanda pada pernyataan yang telah disediakan sebelum melakukan penyimpanan. Untuk merekam bukti potong dalam jumlah banyak, Anda dapat memanfaatkan fasilitas impor Excel. Anda dapat mengunggah data bukti potong pada file Excel dengan format yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Berikutnya, untuk kepentingan pencetakan bukti potong, Anda dapat memilih menu daftar BP23 atau daftar BP26. Kemudian, pilih tombol Lihat pada bukti potong yang ingin dicetak.
Anda dapat langsung mencetak bukti potong atau menyimpannya terlebih dahulu dalam format PDF. Demikian petunjuk pembuatan bukti potong dengan aplikasi e-bukti pemotongan. Terima kasih atas perhatian Anda. Nah, tadi kita sudah saksikan bersama-sama nih video cara membuat bukti potong PPh pasal 23-nya. Sekarang kita akan menyaksikan bagaimana cara melaporkan SPT masa PPh pasal 23 atau 26-nya. Caranya gimana tuh? Check this out! Petunjuk pelaporan SPT masa PPh pasal 23 atau 26 dengan aplikasi e-bukti pemotongan. Sebelum melaporkan SPT masa, Anda harus melakukan posting data bukti potong yang telah dibuat. Pilih tahun dan masa pajak untuk menampilkan bukti potong yang telah dibuat untuk diposting. Bila sudah siap, tekan tombol posting. SPT masa Anda telah berhasil dibuat. Selanjutnya, untuk melengkapinya, pilih menu penyiapan SPT pasal 23 atau 26. Kemudian, tekan tombol lengkapi pada SPT masa yang ingin dilihat. Untuk SPT masa dengan status kurang bayar, harus dilengkapi dengan bukti penyetoran pajaknya. Pilih tahun dan masa pajak untuk menampilkan PPh yang telah dipotong dan wajib untuk disetorkan. Pastikan PPh tersebut telah disetorkan ke kas negara. Setelah itu, lengkapi data bukti penyetorannya. Setelah bukti setor diinput, maka akan ditambahkan ke SPT masa pada kolom daftar bukti penyetoran. Isilah data penanda tangan SPT. SPT masa PPh pasal 23 atau 26 Anda sudah siap untuk disampaikan secara elektronik. Tekan tombol simpan. Pastikan SPT masa Anda sudah benar sebelum menekan tombol kirim. Setelah SPT terkirim, Anda akan mendapatkan email tanda terima sebagai bukti penerimaan SPT yang sah. Demikian petunjuk pelaporan SPT masa PPh pasal 23 atau 26 dengan aplikasi e-bukti pemotongan. Terima kasih atas perhatian Anda. Bagaimana kawan pajak? Gampang kan? Gampang banget pastinya. Dan aplikasi ini wajib digunakan mulai masa pajak September 2020. Kapan, Kak? September 2020. Jadi, segera ajukan e-fin dan sertifikat digital ke KPP terdaftar supaya bisa menggunakan aplikasi Ibupot ini. Jika kawan pajak ingin berkonsultasi dan mendapatkan informasi lebih lanjut, silahkan hubungi layanan konsultasi kami yang tertera pada deskripsi video ini. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Semoga materinya bermanfaat ya. Dan sampai jumpa di Dikana Show berikutnya. Salam keren, pajak kuat, Indonesia maju.